Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak solih dan solihah di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan minggu ini kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, meskipun itu dengan daring atau online. Ya anak solih dan solihah, kita di sini akan mempelajari yaitu pelajaran Tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Buku yang sudah saya bagikan, silahkan anak solih dan solihah dibuka ya. Di sini kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu halaman 13. Silahkan dibuka ya. Yaitu tentang rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat banyak sekali ujian, banyak sekali rintangan yang beliau hadapi, sehingga Islam menjadi jaya pada saat itu, dan hingga saat ini kita merasakan manisnya Islam itu sendiri. Langsung kita masuk, yaitu A. Penolakan kaum Quraisy. Nah, rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang perlu digaris besar, yaitu penolakan kaum Quraisy. Kaum Quraisy semakin hari, para pemuka Quraisy itu semakin merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka merasa terancam dengan ajaran yang diajari oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka merasa terancam dengan itu. Karena kenapa? Nabi Muhammad mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Akan tetapi kaum Quraisy mereka menyembah patung atau menyembah berhala, mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Mereka dalam kejahilan. Ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, di antara mereka Rasulullah mendakwahi agama Islam dengan mengatakan beribadahlah hanya kepada Allah semata. Inilah yang membuat kaum Quraisy merasa dirinya terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan itu, apa langkah yang dilakukan untuk menghalangi dakwah Nabi? Yaitu mereka meminta para penyair untuk membuat bait-bait syair yang isinya menjelekkan Rasulullah SAW. Mereka juga meminta beliau untuk menunjukkan mukjizat dari Allah. Mereka kaum Quraisy yang jahil, yang hidup dalam keadaan kebodohan, mereka meminta kepada Rasulullah, yaitu apa? Permintaan untuk menunjukkan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Di antaranya yaitu agar bukit Safa dan Marwa diubah menjadi gunung emas. Itulah permintaan kaum Quraisy. Mereka meminta agar bukit Safa dan Marwa dirubah menjadi bukit emas. Yang pertama tadi, para penyair disuruh untuk membuat syair-syair menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Karena pada saat itu yang menjadi tandingan firman Allah atau wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad berupa isi ayat dalam Al-Quran, itu mereka membuat suatu tandingan dari ayat-ayat Allah, yaitu dengan apa tandingan mereka? Syair-syair yang bertujuan untuk melemahkan semangat dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, rintangan beliau, orang-orang kaum Quraisy meminta kepada beliau agar Allah menunjukkan mukjizatnya, yaitu meminta bukit Safa dan Marwa agar dirubah menjadi bukit emas.
Mereka juga mempertanyakan mengapa malaikat Jibril tidak muncul di hadapan mereka. Bahkan ada pula yang pernah menjelekkan beliau dengan bertanya, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang di esok hari? Ini salah satu yang amat tidak sopan, kalimat yang dilontarkan oleh salah seorang di antara kaum Quraisy yang seakan-akan menantang kepada menjelek-jelekan, menjatuhkan ayat Allah, yaitu dengan bertanya, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang di esok hari? Mereka mempertanyakan seperti itu kepada Rasulullah, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada engkau, kepadamu Muhammad, tentang harga barang di hari esok? Ini tidak masuk akal. Harga barang di hari esok, mereka meminta agar itu diturunkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ketiga rintangan dakwah beliau. Yang pertama, beliau dibuatlah tandingan-tandingan ayat-ayat Allah, yaitu berupa syair-syair yang menghina beliau, yang membuat beliau menjadi nambah semangat, bukannya menambah lemah. Beliau nambah semangat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, beliau diminta untuk menunjukkan mukjizat, yaitu mengubah bukit Safa dan Marwah menjadi emas semuanya. Kemudian yang ketiga, seorang bertanya kepada Rasulullah, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang di hari esok? Seperti itulah sikap orang-orang musyrik. Ingat, ini orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak di luar, orang-orang yang di luar agama Islam. Musyrik namanya ya. Orang-orang musyrik Quraisy terhadap Rasulullah. Seperti itu sikap orang-orang musyrik Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Mereka terus menyerang beliau dan melecehkan ajaran Islam dengan berbagai macam cara, mulai dari tadi syair, mulai dari bertanya tentang harga barang di hari esok, coba turunkan wahyu tentang harga barang di hari esok. Kemudian mereka meminta agar Allah menunjukkan mukjizat kepada Nabi Muhammad agar bukit Safa dan Marwah dirubah menjadi bukit emas. Itulah sikap kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188, yang artinya, katakanlah tidak mampu memberikan manfaat bagi diriku ataupun menghindarkannya dari bahaya, melainkan yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pastilah aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Beliau hanyalah orang yang memberi peringatan dan membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada ajaran Islam, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan bahwasanya Allah adalah yang wajib atau yang berhak diibadahi oleh setiap muslim, oleh setiap orang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik seluruh alam, penguasa seluruh alam. Mereka diciptakan, bumi ini diciptakan, kita semua diciptakan, alam semesta ini diciptakan, tiada lain, tiada bukan. Semua itu adalah kuasanya Allah, ciptaannya Allah. Rasulullah SAW hanya memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Akan tetapi kaum musyrik Quraisy menolak mentah-mentah. Sudah diberitahu bahwa aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira, udah dikabari seperti itu, kaum Quraisy malah menolak mentah-mentah. Apalah itu, saya tidak percaya dengan apa yang kau ajarkan.
tetap bersikeras kaum Quraisy menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal setelah melihat mukjizat Rasulullah, mereka tetap saja mengingkari kerasulan beliau. Ketika Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar menunjukkan mukjizatnya kepada kaum Quraisy yang tadi selalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk ditunjukkan sebuah mukjizat dari Allah untuk nabinya Nabi Muhammad agar diperlihatkan kepada kaum Quraisy. Ketika sudah Allah memberi mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, tetap saja kaum Quraisy mengingkari, mereka tidak percaya. Inilah kebodohan yang dimiliki oleh orang musyrik Quraisy. Rasulullah SAW sudah mulai terang-terangan menyatakan. Kemudian pada saat itu juga Rasulullah SAW sudah mulai terang-terangan menyatakan bahwa berhala-berhala itu hanyalah patung, tidak satu pun dapat memberi kebaikan atau bencana. Mana ada yang namanya patung benda mati yang dibuat oleh manusia bisa memberikan kebaikan atau memberikan sebuah bencana kepada suatu kaum? Mana ada. Secara akal kita akan berpikir sebagai manusia yang cerdas bahwa patung hanya saja diperuntukkan bagi mereka sebagai Tuhan, dan mereka meminta, mereka memohon perlindungan kepada patung. Inilah sebuah kemusyrikan yang ada di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu di sana, ya. Orang-orang musyrik Quraisy menyembah patung. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan dakwah beliau secara terang-terangan, yaitu beliau mengatakan tidak satu pun dapat memberikan kebaikan atau bencana dari patung itu. Patung hanyalah benda mati. Dia tidak dapat bisa berbicara. Tangannya pun yang dibuat tidak akan bisa mampu bergerak. Mereka bukanlah Allah, patung-patung itu bukanlah Allah, bukan Rob juga semesta alam, bukan, atau perantara dalam beribadah kepadanya juga bukan. Beliau juga mulai mencelanya di hadapan mereka. Dengan itu beliau berani mencela bahwa patung itu tidaklah Tuhan. Itu hanyalah sebuah patung. Patung itu bukan Rob semesta alam, atau perantara dalam beribadah, atau wasilah, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan juga. Patung hanyalah patung, benda mati yang tidak dapat bisa berbicara, tidak dapat memberikan manfaat, dan tidak dapat memberikan sebuah bencana. Masyarakat Quraisy semakin sakit hati ketika beliau menyampaikan dakwah tersebut. Kemudian kini Rasulullah, setelah itu Rasulullah benar-benar menjadi perhatian mereka, menjadi pusat perhatian di antara pemuka atau petinggi-petinggi kaum Quraisy. Salah satunya yaitu Abu Jahal, orang yang sangat benci kepada dakwah Nabi Muhammad. Para pemuka suku Quraisy segera berkumpul di Darun Nadwah, tempat yang biasa dipakai oleh sesepuh Quraisy untuk bermusyawarah. Tempat yang sering dilakukan untuk bermusyawarahnya kaum Quraisy yaitu namanya Darun Nadwah. Ya, ingat namanya Darun Nadwah, tempat yang biasa dipakai kaum Quraisy untuk bermusyawarah. Bermusyawarah itu apa? Berkumpul, ya, orang-orang berkumpul kemudian berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Mereka membahas tentang sepak terjang Muhammad dan ajarannya. Mereka membahas tentang Nabi Muhammad dan ajaran yang beliau sampaikan. Mereka memeras otak untuk dapat menghentikan dakwah beliau dengan berbagai macam cara. Pokoknya dakwah beliau harus berhenti. Mereka memikirkan bagaimana ya caranya untuk menghentikan dakwah beliau. Kemudian
Di antara mereka banyak yang berkata, banyak yang mengasih pendapat, kemudian disimpulkanlah menjadi 4. Ya, dari musyawarah itu muncullah 4 gagasan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, dengan ejekan dan hinaan. Dengan begitu, mental para pengikut Muhammad akan segera melemah. Mereka menggunakan dengan cara mengejek dan menghina orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya pengikut Muhammad menjadi lemah, putus asa dengan ajaran yang disampaikan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka mengharap seperti itu. Yang kedua, gagasan mereka dengan menjelek-jelekan ajaran Rasulullah. Dengan begitu, para pengikut beliau menjadi ragu dan bimbang, sehingga akan menyaksikan ajaran dan kerasulan beliau. Mereka mengejek-ejek ajaran yang dibawakan oleh Muhammad. Apalah itu Islam? Apa itu Jibril? Apa itu yang lainnya? Semuanya mereka buat bahan ejekan untuk menjadi lemahnya dakwah Nabi Muhammad. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak. Dengan begitu tidak menjadi lemah, justru semakin kuat. Bahkan banyak orang-orang di sekitar mereka yang masuk agama Islam. Gagasan yang ketiga, dengan menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat masa lalu. Dengan begitu perhatian masyarakat akan teralihkan dari kandungan Al-Quran. Mereka juga berpikir, oh iya, kalau begitu bagaimana kalau kita nanti mengajarkan kepada anak-anak cucu kita agar mereka diceritakan cerita-cerita tentang masa lalu nenek-nenek mereka, nenek moyang mereka. Bahwasanya nenek moyang mereka menyembah patung, meminta kepada patung, memohon perlindungan kepada patung, kemudian meminta bencana untuk sesuatu kepada patung, dan semua agar anak-anak di sana pikirannya, akalnya agar teralihkan dari apa yang diajarkan oleh Muhammad, yaitu beliau menyampaikan isi kandung Al-Quran, agar isi kandung Al-Quran terlupakan dengan banyaknya yang diceritakan oleh bapak-bapak mereka tentang cerita masa lalu nenek-nenek mereka menyembah berhala atau menyembah patung, tidak menyembah Allah. Mereka bertujuan seperti itu. Kemudian gagasan yang keempat, dengan menawarkan berbagai kenyamanan agar Rasulullah SAW bersedia menghentikan dakwahnya. Beliau ditawarkan berbagai macam kenyamanan agar dakwah beliau terhenti, agar beliau menghentikan sendiri dakwah yang dibawa beliau, juga agar ajaran beliau dan tradisi jahiliyah masyarakat Quraisy dapat hidup berdampingan. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu?" Mereka mengatakan, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu dan engkau menyembah Tuhan kami? Aku menyembah Tuhanmu dan engkau Muhammad menyembah Tuhan kami, agar kita dapat hidup berdampingan. Kemudian dengan upaya itu sia-sia, Rasulullah tetap melanjutkan dakwah tauhid. Allah menurunkan surat Al-Kafirun yang menyatakan bahwa kaum muslimin hanya akan menyembah Allah semata dan tidak menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ke 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. "Wala ana 'abidum ma 'abadtum." Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian
sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya bagi agamamu, waliyadin bagiku agamaku. Agamamu ya urusan agamamu, dan agamaku adalah urusan agama. Kemudian para sesepuh Quraisy juga mendatangi Abu Thalib, paman Rasulullah, paman beliau namanya Abu Thalib. Orang-orang Quraisy datang menemui paman beliau, yaitu Abu Thalib. Yang selama ini Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad. Mereka meminta Abu Thalib untuk membujuk, merayu Nabi Muhammad. Mereka akan memberikan harta, istri yang paling cantik, dan kekuasaan kepada Muhammad, asalkan ia mau menghentikan dakwah yang dibawanya. Mereka menawarkan pertama harta yang melimpah, mereka menawarkan istri yang paling cantik, mereka menawarkan kekuasaan kepada Muhammad melalui paman beliau, agar paman beliau Abu Thalib menyampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, hei Muhammad, kalau kamu mau menghentikan dakwahmu, kamu nanti akan dapat harta yang melimpah, kamu akan diberikan istri yang paling cantik, dan kamu akan diberikan kekuasaan yang amat tinggi di antara kaum Quraisy. Tapi syaratnya kamu menghentikan dakwah yang kamu bawa. Nah, Abu Thalib menyampaikan tawaran sesepuh Quraisy tadi. Akan tetapi dengan tegas beliau menjawab, beliau mengatakan, paman, andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya. Aku terus mendakwahkan agama ini hingga aku memperoleh kemenangan atau aku mati karenanya. Dengan tegas Rasulullah mengatakan, lebih baik aku mati daripada aku mengikuti ajaran yang mereka pelajari, yaitu menyembah patung atau berhala, mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Begitulah semua upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah menjadi sia-sia. Sementara Rasulullah menghadapi semua ujian dakwah itu dengan penuh rasa sabar. Beliau menghadapi berbagai macam rintangan dakwah yang kaum Quraisy berikan, dari berupa tadi ejekan, hinaan, bahkan dibuat syair untuk menjelek-jelekan beliau, yang dimaksudkan agar beliau menjadi putus asa, dan gunung bukit Safa dan Marwah agar dijadikan bukit emas. Kemudian mereka mengatakan, Tuhan, hai Muhammad, bagaimana jika mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga di hari esok? Begitulah sikap-sikap kaum Quraisy, sehingga beliau ditawarkan berbagai macam kenikmatan agar beliau meninggalkan atau menghentikan dakwah beliau. Begitulah beliau Rasulullah SAW menghadapi semua ujian, menghadapi semua cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Tiada lain tiada bukan, beliau menyikapi semua itu dengan penuh kesabaran. Ya. Anak solih dan solihah, silahkan anak solih dan solihah pelajari bukunya, ya. Kemudian silahkan anak solih dan solihah tulis di buku pelajaran tarikhnya, buku tulis ya, sebutkan macam-macam apa saja rintangan dakwah Nabi Muhammad. Tulis seluruhnya yang ada di halaman 13 sampai 16 ya. 13 sampai 16 yang bawah ini. Silakan anak solih dan solihah mencari intinya aja. Apa sih rintangan dakwah yang
berikan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad seperti tadi, dicela, diejek, dihina, singkat-singkat aja. Tulis sebanyak-banyaknya ya. Bila sudah mengerjakan, harap kirim foto dari hasil tugas yang kamu kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf bila Bapak ada salah kata. Bapak tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.